Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Julia dan Bola Pinang. Di buku ini terdapat daftar isi yang berisi bab terkait cerita-cerita pada buku ini. Bab 1 menjelaskan pengumuman penting, bab 2 menjelaskan Julia lupa, bab 3 menjelaskan ujian sepak bola, dan bab 4 atau yang terakhir adalah syarat terakhir dalam mengikuti ujian sepak bola. Oke, kita masuk ke bab 1. Pengumuman penting. Setiap pagi, Julia berjalan kaki ke sekolah. Ia menendang, mengejar, berlari zigzag, dan menyundul bola plastiknya. Cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola. Suatu hari, ada pengumuman penting di sekolah. "Selamat pagi anak-anakku," seru kepala sekolah. "Minggu depan perwakilan sekolah sepak bola Cendrawasih akan mencari pemain-pemain baru di sini. Murid yang lolos akan mendapatkan beasiswa di sekolah tersebut." Suara riuh anak-anak menyambut pengumuman itu. "Wah, keren! Apakah aku bisa ikut berlatih? Apakah aku bisa untuk ikut seleksi? Apakah aku bisa diterima?" Pulang sekolah, Julia, Roy, dan Noel langsung mendaftar. Mereka ingin ikut ujian beasiswa sepak bola. "Julia, ayo kita berlatih di lapangan bola," seru Roy. "Kakak pelatih Cendrawasih akan datang sewaktu-waktu." "Aku tidak bisa, Roy," seru Julia. "Aku harus memetik pinang untuk dijual mama di pasar. Aku tak tahu akan selesai jam berapa." Kedua temannya menuju lapangan bola, namun Julia bergegas pulang. Julia ingin lebih giat berlatih. Beasiswa SSB Cendrawasih membuatnya bersemangat. Julia selalu membantu mama memetik pinang, terutama sejak papa meninggal 6 bulan yang lalu. Ia jadi tak punya waktu berlatih bersama teman-temannya. Namun, ia tetap berlatih sendiri. Bahkan saat memetik pinang, kegiatannya membuat Julia sangat lelah. Ia cepat tertidur saat malam tiba. Di bab kedua, Julia lupa. Ujian beasiswa SSB Cendrawasih makin dekat. Julia mengajak Roy dan Noel berlatih malam hari di kebunnya. "Hah? Malam nanti?" tanya Roy. "Aku tidak bisa. Aku belum mengerjakan PR-ku. Lagi pula, aku sudah berlatih siang hari di lapangan." Aku juga sama," ujar Noel. "Aku harus mengerjakan PR-ku, Jul." Malam itu Julia kembali berlatih sendiri di kebun pinang dekat rumahnya. Saat makin malam, Julia bergegas pulang. Ia langsung tertidur. Julia melupakan PR yang harus diselesaikannya. "Anak-anakku, kumpulkan PR di meja," seru bu guru keesokan harinya. "Kemudian, keluarkan secari kertas untuk ulangan matematika pagi hari ini." "Noel, ulangan," Julia berbisik. "Aku lupa. Aku juga tidak mengerjakan PR-ku." "Aduh, Jul," balas Noel. "Kamu semalam berlatih. Pantas kamu terlambat datang tadi." Suasana kelas hening. Semua anak mengerjakan ulangan, kecuali Julia. Tak banyak soal yang bisa dikerjakannya. Ia pun sangat mengantuk. Hasil ulangan dibagikan. Semua mendapatkan nilai yang baik, kecuali Julia. "Besok aku harus kembali ulangan," ujar Julia kepada Roy dan Noel. "Kalau belajar, kamu pasti bisa," ujar Roy. "Siap-siap juga, besok kita ujian sepak bola, Jul." Julia bergegas pulang. Ia segera memetik pinang, lalu belajar matematika. Kemudian Julia segera tidur. Ia tak ingin mengantuk lagi saat ulangan besok. Apalagi saat ujian sepak bola.
Bab 3 Ujian sepak bola. Keesokan pagi Julia mengerjakan soal ulangan matematika dengan teliti. Hari sudah siang saat ulangan selesai. Julia berlari kencang menuju lapangan sekolah. Ujian sepak bola dilakukan di sana. Namun saat tiba di lapangan, sayang sekali ujian sepak bola sudah selesai, seru kakak pelatih. Kamu terlambat datang. Aku terlambat untuk melakukan ini, ujar Julia. Atau ini, aku memperagakan gerakan yang sulit dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak takjub dan berseru riuh. Akhirnya Julia diizinkan untuk mengikuti ujian. Julia memulai dengan lari-lari kecil di tempat. Kemudian ia melesat, berlari kencang, mengelilingi lapangan. Julia lalu menendang bola sambil berlari-lari zigzag dan menyundul bola. Akhirnya Julia melakukan sundulan yang indah dan dia berteriak, "Gol!" Anak-anak berseru riuh. "Ternyata kamu pandai sekali, Nak. Kamu lolos ujian pertama," kata pelatih menyalami Julia. "Hebat-hebat, Jul," seru Noel. "Ajari aku ya." "Aku juga, Jul." Roy tak mau kalah. "Nanti malam kita berlatih di rumahku." Keesokan paginya, waktu tiba untuk ujian berkelompok. Saat Julia berlari menuju lapangan, kakak pelatih menghadangnya. "Saya tak pernah melihatmu berlatih di lapangan kampung bersama anak-anak lain. Kamu harus mengamati dulu agar tidak menghambat anak-anak lain." "Aku tak bisa berlatih di lapangan," ujar Julia. "Pulang sekolah aku harus memetik pinang." "Julia harus membantu mamanya, Kak," seru Noel. "Kami pernah berlatih bersama malam hari," Roy menambahkan. "Julia hebat, Kak." Semua peserta ujian bertanding dengan tim SSB Cendrawasih. Julia tampak bersiap di antara mereka. Babak pertama bermain sebagai pemain belakang, namun timnya kebobolan 2 gol. "Kak, tempatkan aku sebagai penyerang," Julia meminta. "Akan kutunjukkan kemampuanku." Babak kedua, Julia bermain sebagai penyerang. Ia bergerak lincah mengoper bola hingga berhasil mencetak gol. Timnya menang. Julia sangat gembira. Begitu pula timnya. Bab keempat atau terakhir, yaitu syarat terakhir. "Anak-anak, ujian teknik sepak bola telah selesai," kakak pelatih SSB Cendrawasih menjelaskan. "Untuk kelulusan, kalian harus mengumpulkan fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, dan buku raport setahun terakhir." 11 anak berhasil lolos ujian kedua, termasuk Julia, Noel, dan Roy. Besok pukul 10 mereka harus mengumpulkan syarat terakhir untuk kelulusan. Julia pun segera pulang, begitu pula semua temannya. Mama senang Julia berhasil lolos ujian sepak bola. Julia memberitahu Mama syarat terakhir kelulusan yang diminta kakak pelatih. "Semuanya ada, Jul, tapi kartu keluarga kita belum yang terbaru setelah Papa meninggal. Mama belum sempat mengurusnya. Kita ke kantor kelurahan besok pagi ya." Keesokan pagi Julia dan Mama tiba lebih dulu di kantor kelurahan. Julia sudah tak sabar. Ia hanya bisa tenang saat asyik memainkan bola plastiknya. Tak lama hujan turun dan pengunjung memenuhi kantor kelurahan. Pada pukul 8 pagi, pintu kantor terbuka lebar untuk melayani penduduk kampung. Pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, hujan mulai reda. Julia dan mamanya sudah selesai mengurus kartu keluarga mereka. Namun jarak dari kantor kelurahan ke sekolah Julia cukup jauh. Ia harus berlari sangat kencang. Saat hampir tiba di sekolah, Julia terantuk batu. Ia jatuh ke dalam kubangan lumpur. "Aduh, bagaimana ini?" Julia berhasil mengumpulkan kembali surat-surat yang dibawanya. Semuanya basah dan berlumpur. Julia memeganginya erat-erat. Ia lalu berlari lagi menuju sekolah. Julia tiba di lapangan sekolah, lalu menyerahkan surat-suratnya.
Kamu terlambat 1 menit, Julia, seru kakak pelatih SSB tersebut. Tapi kak, aku sudah berlari sangat kencang dari kantor kelurahan. Hanya setengah jam. Aku lalu terantuk batu dan jatuh ke dalam kubangan lumpur. Kamu berlari sangat kencang, kata kakak pelatih. Tapi meski 1 menit, kamu tetap terlambat. Kamu tidak lulus. Julia! Jerit Roy sambil membuka kaos seragam. Ia menyerahkan kaosnya kepada kakak pelatih. Julia berlatih sangat keras, kak. Ia harus lulus. Lalu diikuti oleh Noel. Julia juga berlari sangat kencang. Satu persatu teman satu tim Julia melepaskan kaos seragam. Mereka menyerahkan kepada kakak pelatih. Kakak pelatih terdiam sejenak. Baiklah, saya hargai. Kalian sangat kompak dan setia kawan. Kalian semua lulus. Ayo pakai lagi kaos seragam kalian. Sekarang kita berlatih bersama sebagai tim baru. Ya, itu tadi cerita yang saya bacakan yang berjudul Julia dan Bola Pinang. Sekian dari saya, terima kasih.